Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ustadz Kassoto di pembelajaran sejarah Indonesia secara online. Bagi yang belum memfollow Ustadz Kassoto di Instagram, bisa memfollow akun @kassoto_solo. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas para penjajah ya, dari bangsa Portugal, Spanyol, terus kemudian VOC, Belanda, sampai Inggris dan Prancis. Pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang sikap bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara dalam menyikapi kedatangan atau eksistensi dari para penjajah. Nah, salah satu sikapnya adalah perlawanan. Selain nanti ada yang pro dengan penjajah, tapi pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang perlawanannya. Ya, tema kita kali ini adalah perlawanan melawan para penjajah. Ya, ada beberapa strategi perlawanan yang diterapkan oleh para pejuang di masa lampau dalam mengusir atau menghentikan kezaliman dalam bentuk ekonomi ataupun politik yang diterapkan oleh para penjajah di bumi Nusantara. Ya, berikut adalah strategi-strategi perlawanan ya. Jadi perlawanan tidak harus dengan perang, bisa juga dengan bicara diplomasi, ekonomi dan politik. Ya. Yang perang itu bisa dengan perang tanpa koalisi dengan pihak manapun ya. Jadi perangnya perang tunggal ya. Penguasa lokal melawan penjajah. Ya. Kemudian bisa juga penguasa lokal ataupun kesultanan berkoalisi dengan penguasa yang lain, pribumi yang lain ya, dalam menghadapi para penjajah. Contohnya nanti kita akan sajikan, misalkan Demak berkoalisi dengan Palembang, dengan Cirebon, terus kemudian dengan Aceh juga dalam menghadapi Portugal yang bercokol di Malaka. Kemudian berkoalisi dengan bangsa Eropa yang lain ya. Jadi terkadang kita pun bisa berkoalisi dengan bangsa Eropa yang menjadi musuhnya Belanda misalkan. Misalkan orang-orang Maluku berkoalisi dengan Inggris dalam rangka melawan bangsa Belanda atau VOC yang mendominasi perdagangan di Kepulauan Maluku. Kemudian bisa juga berkoalisi dengan negeri Muslim, nah, misalnya adalah Turki Utsmani. Nah, ini adalah strategi-strategi perlawanan yang diterapkan oleh para pejuang kita di masa lalu dalam menghadapi penjajahan. Jadi mereka tidak tinggal diam terhadap penjajahan. Ya, langsung aja. Yang pertama adalah melawan Portugal. Yang pertama misinya adalah merebut Malaka. Kita tahu sendiri Malaka adalah akses pertama dan utama bagi perdagangan ke Nusantara. Jadi kalau Malaka tidak dikuasai secara otomatis, maka para penjajah Eropa tidak bisa masuk ke Nusantara. Pihak mana saja yang terlibat? Pihak pertama adalah koalisi dari Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, Palembang yang terjadi dari tahun 1513 sampai 1521. Namun sayang perang ini gagal. Perang ini dipimpin oleh Adipati Yunus dari Kesultanan Demak. Dan ketika itu Adipati Yunus gugur syahid di Selat Malaka. Oleh karena itu beliau disebut juga atau diberi gelar Pangeran Sabrang Lor atau pangeran yang gugur syahid di laut utaranya Jawa, yaitu Selat Malaka.
Kemudian berikutnya adalah koalisi Aceh dengan VOC. Nah, yang terjadi dari tahun 1601 sampai 1607, yaitu adalah dalam bentuk diplomasi ekonomi, dan ini berhasil memblokade perdagangan yang masuk ke Malaka. Jadi para pedagang itu mampirnya ke Aceh, tidak melalui Malaka, sehingga Malaka secara ekonomi tidak seramai Aceh, dan ini sangat-sangat merugikan Portugal yang menguasai Malaka. Kemudian berikutnya adalah koalisi Aceh dengan Kesultanan Turki Utsmani atau Khilafah Turki Utsmani, yang terjadi dari tahun 1614 sampai 1629, dan ini gagal ya, belum berhasil menguasai Malaka, perang tapi tidak berhasil. Kemudian yang berikutnya adalah koalisi Kesultanan Johor yang sekarang berada di Malaysia dengan VOC. Jadi Johor koalisi dengan VOC, dan ini bentuknya perang dari pada tahun 1641, dan berhasil mengusir bangsa Portugal dari bumi Malaka, dan dari sinilah cikal bakal VOC menguasai Malaka, menguasai Singapura juga nanti. Di kemudian hari ditukar dengan Bengkulu, Bangka Belitung yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris, sehingga Inggris bisa menguasai Malaka, Singapura dan sebagainya, sedangkan Belanda menguasai Bengkulu, Bangka Belitung, dan dominasi di Pulau Sumatera. Kemudian misi berikutnya adalah mengusir Portugal atau bangsa Portugis dari Kepulauan Maluku. Ya, pihak yang terlibat adalah Sultan Hairun dari Ternate dan anaknya. Tapi Sultan Hairun ini gugur ya dalam peperangan, ditusuk oleh perwiranya Portugal dengan cara licik. Kemudian perjuangan dilanjutkan oleh putranya yang kemudian menjadi Sultan Ternate dan berhasil mengusir bangsa Portugal dari bumi Maluku, yaitu dari tahun 1550 sampai 1588. Kemudian misi berikutnya adalah mengusir bangsa Portugal dari Sunda Kelapa, yang sekarang kita sebut sebagai Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Pihak yang terlibat adalah koalisi Kesultanan Demak dengan Kesultanan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah. Ya, di sini Portugal juga berkoalisi dengan kerajaan Hindu Pajajaran atau kerajaan Sunda. Hasilnya koalisi Demak dan Cirebon menang, dan Portugal atau Portugis gagal menguasai Pulau Jawa, sehingga Portugal memiliki dominasi di Timor Timur sampai tahun 1975. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 22 Juni 1527, dan tanggal ini diperingati setiap tahunnya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai hari ulang tahun Kota Jakarta, tanggal 22 Juni, dan juga merupakan tanggal Piagam Jakarta. Karena itu piagam yang disepakati oleh BPUPKI disebut sebagai Piagam Jakarta, karena bertepatan dengan hari lahirnya Kota Jakarta. Berikutnya adalah perlawanan bangsa-bangsa di Nusantara melawan
bangsa Belanda pra VOC, jadi sebelum kedatangan VOC. Ya. Misi pertama adalah mengusir bangsa Belanda dari Banten, yang dilakukan oleh Sultan Agung Banten ya, atau nama lainnya adalah Abul Mafakir di tahun 1596. Ketika itu Cornelis de Houtman baru tiba di bumi Banten, tapi langsung diusir karena keangkuhan, kesombongan armada dari Belanda, sehingga mereka terusir dari bumi Banten. Kemudian yang misi kedua adalah menghancurkan armada Belanda. Ini dilakukan oleh Malahayati dari Kesultanan Aceh. Beliau adalah seorang putri dari Kesultanan Aceh yang memimpin armada laut dalam melawan bangsa Belanda di tahun 1660 sampai 1667. Hasilnya Kesultanan Aceh menang dan bangsa Belanda kalah, termasuk tewasnya Cornelis de Houtman. Kemudian adalah perlawanan melawan perusahaan dagang VOC. Yang pertama adalah mengusir VOC dari bumi Sulawesi. Pihak yang terlibat adalah koalisi Kesultanan Goa dan Kesultanan Talo. Jadi ini adalah dua kesultanan yang nanti melebur menjadi Kesultanan Makassar, yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, yang sangat terkenal itu ya. Disebut juga sebagai ayam jantan dari timur. Kemudian melawan VOC berkoalisi dengan Kesultanan Bone. Nah ini dia. Kok bisa Kesultanan berkoalisi dengan perusahaan dagangnya VOC? Nah, nanti kalian bisa baca sendiri. Tokohnya adalah Arung Palaka atau Aru Palaka. Yang terjadi di tahun 1660 sampai 1667. Hasilnya kita tahu sendiri, Kesultanan Goa Talo kalah dengan ditandatanganinya perjanjian Bongaya. Kemudian misi berikutnya adalah mengusir VOC dari Banten. Di sini pihak Banten sekali lagi kalah, sehingga VOC bercokol di Banten, kemudian memindahkan kantor dagangnya yang sebelumnya di Banten ke Batavia, karena letak Batavia lebih strategis daripada di Banten. Perlawanan dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa, sedangkan VOC berkoalisi dengan anaknya, yaitu Sultan Haji bin Sultan Ageng, yang terjadi di tahun 1656 sampai 1682.